menyembuhkan orang itu, mereka meluap amarahnya, ya kan? Dan berunding apa yang mereka akan lakukan terhadap Yesus. Jadi ya, kalau teman-teman juga menonton film apa kemarin itu Last Supper, ya ada adegan-adegan yang menunjukkan betapa angernya orang Farisi ahli Taurat kan. Tapi di kemarahannya si Kayafas itu, dia juga bingung, kok bisa ya orang ini nggak punya jabatan, nggak punya otoritas, tapi semua orang datang padanya. Di dalam bait sucinya dia sendiri berdialog gitu kan, kayak orang gila gitu. Sebelum si Malkus datang begitu ya, untuk pintu, dia bingung gitu, kok aku seorang imam besar tapi nggak punya pengikut seperti dia, nggak bisa punya otoritas seperti dia gitu. Jadi kita melihat bahwa otoritas seseorang itu tidak ditentukan oleh jabatan atau reputasi, tapi semata-mata oleh integritas dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Orang akan datang dan orang akan tahu siapa yang menyatakan kebenaran dan kejujuran. Karena katanya pencuri pun dan penjahat pun nggak mau dikacangin oleh temannya. Pencuri dan penjahat pun nggak mau nggak mau dibodohi, nggak mau dijahatin, dikacangin ya. Bukan dikacangin, dicuekin. Iya, bukan dicuekin, senangnya. Bukan istilahnya gitu. Bahasa Gen-Z. Iya. Dicuekin, dikacangin, perlakukan nggak baik. Iya, dijahatin. Jadi penjahat pun sama pencuri pun nggak mau dijahatin sama sesama. Nggak usah ada kata-kata. Sorry. Iya, Oke. Kita lanjutkan ke sini dan saya tambahkan satu peta untuk berkaca dari pelajaran kita sebelumnya. Mungkin perlu yang namanya sedikit, itu hanya sedikit aja, supaya ada gambaran sejauh mana area pelayanan Yesus, atau maksudnya sejauh mana dampak atau apa namanya epicentrum ya. Kita nggak baca di sana. Iya, ini kan cuma Kira dua. saya mau baca kata lah. Maksudnya, geografi. biar ada gambaran besar, ya, big view. Oh iya, mana gitu ya? Iya, karena di pasal, karena di perikop pertama itu kita ada bicara soal perikop kedua tempat, ada provinsi, ada kota-kota. Jadi kita perlu melihat peta yang dibawa. Sekali lagi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah hati kami supaya kami mengerti akan keajaiban dari firman. Amin. Minta dari Dewi membaca masing-masing satu ayat saja. Lukas 6 ayat 12 sampai 19, ada 2 perikop. Yesus memilih 12 pasal. Mama Memilih. oh beda-beda juga ya. Di sini mama, di situ mama. Enggak apa-apa. BMK ini ya, yang masa kini ya, enggak apa-apa. Yesus memanggil kedua. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14. Enggak apa-apa. Inggris juga enggak apa-apa. It's okay. Spanish nggak apa-apa. Tuhan tahu bahasa kita. Dia nggak akan bingung.
bahasa Arab. Dari kanan ke kiri lagi. Kayak aku bilang lepas nama. Bukannya ada tujuan. Akhirnya kata-kata rasul disebutnya rasul yang disebutnya rasul. Simon whom he named Peter, Andrew his brother, James, John, Philip, Bartholomew, Bahasa Inggris. Matthew, Thomas, James, Iya, bahasa Indonesia. Enggak kelihatan. Lanjut aja. Dari sini, gini. Baik Kecil aja. sih tulisannya. Udah ngerti aku. Kamu kesini ya? Yudas anak Yakobus dan Yudas anak Iskariot, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Iya. Susah sampai di sini. Lanjut aja kalau. Yesus mau 17. Tugas layar kan? Tugas 6 Ayat 17. Oh, besok. Lalu, Gitu ya. Bukan. Iya benar. lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Enggak masih sudah ya? Oke, sudah. Baik. Sebelumnya ada yang bertanya nggak sih? Ayat ini. Ayat ini. Ayatnya tuh yang sebelumnya. Yang tadi aku kasih prolog. Aku lupa kasih waktu tadi kalau ada yang mau bertanya tentang yang sebelumnya atau ini. Sebelumnya kan ayat 1 sampai 11 pasal 6. Ya memang gabung-gabung dua perikop karena pendek juga dan masih satu tema. Nggak ada ya? Kamu nggak ada. Ya saya kasih judul Yesus dan tim pelayanannya. Tapi sub judulnya itu masih sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, dengan yang di bulan Agustus, karena masih berkaitan yang merupakan kabar baik buat mereka yang, karena dalam kitab Lukas ditujukan terutama kepada menceritakan terutama kepada tentang Injil kepada orang-orang yang kecil, rendah, yang disebut sampah masyarakat, untuk orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak terkenal. Tapi sebenarnya sudah kitab Lukas, Injil Lukas ini ditujukan diberikan kepada si ini kan, si Hai Theophilus yang mulia. Ya, Theophilus itu salah satu pembesarnya orang Romawi sih. Karena mungkin dia mempertanyakan Kristenan, sehingga Lukas dalam ilham Roh Kudus merasa perlu untuk menuliskan Injil tentang Yesus dari awal sampai akhir, gitu. Supaya Theophilus yang mulia itu percaya bahwa apa yang terjadi di Israel pada saat itu adalah kebenaran, karena memang Israel di bawah pemerintahan penjajahan Romawi kan pada saat itu. Oke. Baik, kita masuk ke
pendahuluan saya bacakan. Sampai sejauh ini kita telah melihat bahwa ada sangat banyak orang, kalau kalimatnya agak kurang enak ya, maaf, teknik membuat bahasa yang selalu berusaha untuk mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Itu sebenarnya kita lihat di perikop yang kedua. Namun sebagian dari mereka berharap atau menginginkan menjadi pengikut yang setia sebagai murid-muridnya. Saya lagi bicara di sini dalam perspektif mungkin si murid-murid yang selalu mengikuti Yesus itu ya. Murid-murid itu kan banyak ya. Dikatakan bahkan berbondong-bondong begitu ya. Yang dikasih makan misalnya 5.000 orang, 4.000 orang, itu aja udah ribuan kan. Nah, jadi sebenarnya ada kelompok yang cukup besar. Nah, yang kita lihat di sini adalah kelompok yang lebih kecil. Namun dari apa yang kita akan baca atau lihat, baru kali ini Lukas ya officially, yaitu menuliskan secara resmi, saya akan tanda petik di sini, tentang proses bagaimana Yesus memanggil dan memilih beberapa orang, yaitu yang kelompok kecilnya, untuk Lagi dijelasin, ini aku editnya berganti hari ya. Aku mau skip soalnya. Timan-timan. dibagi semua jabatan. Saya sudah selesai kebaktiannya, tapi saya habis makan tadi dan itulah tadi kebaktian saya. Nanti di perjalanan saya di videoin lagi. Dan dadah teman-teman, sampai jumpa di perjalanan. Aduh, bapak. Saya tahu gak teman-teman, aku gak ngomong karena kalau aku ngomong suaranya cepat banget. Tadi itulah. Ya, timan-timan. Saya sekarang tidak mau melakukan apa-apa lagi karena tadi sudah kebaktian. Sudah jam 12 guys. Karena saya sudah ngantuk, jadi dadah guys.